Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita bersyukur tentunya alhamdulillah dalam kondisi sehat sehingga kita bisa belajar kembali, belajar fisika asyik insyaallah. Oke semuanya, di kompetensi dasar 3.1 ini tentang listrik statis, kita akan membahas materi khusus tentang kapasitor. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor itu gambarnya seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Jadi kapasitor itu adalah sebuah alat yang fungsinya itu untuk menyimpan muatan listrik dalam jumlah yang besar untuk sementara waktu. Biasanya kapasitor ini ada di dalam beberapa alat elektronik seperti itu. Gambarnya contohnya bisa kalian lihat di situ. Nah, simbol kapasitor itu dituliskan seperti yang tertulis di situ juga. Nah, prinsipnya apa? Kapasitor ini adalah alat yaitu terbuat dari apa? Dari lempeng-lempeng sekat-sekat bahan isolator. Seperti itu yang biasanya kapasitor ini banyak digunakan pada alat elektronik semisal ada di televisi di rumah kalian, di handphone, di motor, di mobil, dan lain sebagainya. Karena memang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Seperti itu ya, kapasitor. Oke nih contohnya. Bentuk kapasitor ada yang dari plastik seperti ini, ada yang dari mika. Kalau kalian pernah melihat orang membongkar handphone kalian, itu biasanya ada kapasitor juga di dalamnya. Kertas, keramik, setelah itu kapasitor dalam bentuk yang lain-lain lagi. Nah, jenisnya ada banyak tadi saya sampaikan, tapi nanti kita lebih fokus bagaimana cara menghitung kapasitas kapasitornya. Ini kita lewati saja, bisa kalian lihat masing-masing. Nah, kapasitas kapasitor. Apa itu kapasitas kapasitor? Yaitu kemampuan kapasitor tadi dalam menyimpan muatan listrik. Itu namanya kapasitas kapasitor yang kita simbolkan dengan C besar nantinya. Kapasitas kapasitor satuannya dalam bentuk farad. Nanti kadang dalam soal mikrofarad atau pikofarad. Kan mikrofarad nanti 10 pangkat min 6, kalau piko 10 pangkat min 12 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya bagaimana cara mencari kapasitas kapasitornya? C sama dengan Q dibagi V. Q itu apa? Muatan listrik yang tersimpan tadi, satuannya coulomb. Lalu V itu sudah sering kita bahas. Bisa juga tegangan listrik, bisa juga beda potensial atau yang satuannya volt. Seperti itu. Jadi C sama dengan Q dibagi V. Kalau ditanya Q gimana? Kalau ditanya muatan listriknya, tinggal C dikali V. Kalau nanti yang ditanya adalah V, beda potensialnya bagaimana? Tinggal gimana? Q dibagi C, gitu ya. Kalau yang ditanya V tadi Q dibagi C. Tapi kalau yang ditanya Q tinggal C dikali V. Ya, sederhananya seperti itu. Anak-anak kelas 12 insya Allah sudah bisa, udah ngerti semua. Sekarang kita contoh soal. Oke, sebuah kapasitor berarti kapasitasnya ini adalah 100 pikofarad. Ya, dihubungkan dengan sumber tegangan listrik yang beda potensialnya 50 volt. Berapakah muatan yang terkandung di dalam kapasitor tadi? Ini mah gampang. Diketahui C-nya tadi 100 pikofarad. Karena tadi 1 piko tadi 10 pangkat min 12 farad. Kalau 100 berarti jadinya 10 pangkat min 10 farad. Tinggal nolnya dikurangi 2 kan. Lalu V tegangan listrik atau beda potensialnya 50 volt. Yang ditanya adalah C apa? Bukan, yang ditanya adalah Q, muatan yang terdapat dalam kapasitor. Nah, cara mencarinya adalah tinggal Q tadi gimana? C dikali V, 50 volt apa? 10 pangkat min 10 dikali dengan 50. Jadinya kan 50 kali 10 pangkat min 10. Kalau dalam metode ilmiah itu kan harus ditulis dalam bentuk satuan. Berarti jadinya 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Itu besar dari muatan listriknya tadi. Nah, itu sederhana. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis rangkaian pada kapasitor.
Nah, kapasitor ini persis seperti resistor atau hambatan listrik juga dia. Dia juga punya rangkaian. Rangkaiannya ada dua jenis. Satu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Nanti kalau dia seri paralel bergabung, jadinya rangkaian gabungan. Nah, rangkaian seri ini, teman-teman sekalian, agak berbeda ya cara mencarinya dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri ini, dia tidak langsung dijumlah untuk mencari kapasitas kapasitor totalnya. C serinya itu dia seperti paralel waktu mengerjakan resistor. Jadi kalau seri ini dia 1 per CS, C seri sama dengan 1 per C1, misalnya kalau kapasitornya ada 3, tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, seperti yang tertulis di slide. Ya seperti itu untuk seri. Nah, bedanya lagi kalau dia paralel misalnya, nah ini gambar paralel. Kalau dia paralel itu dia langsung dijumlah, agak beda kan? Kalau yang seri tadi dibentuk pecahan, kalau paralel dijumlah langsung, C1 tambah C2 tambah C3. Seperti itu. Ini agak berbeda dengan hambatan listrik yang kita pelajari di KD 3.1 kemarin. Oke teman-teman, kita lihat contoh soal. Ini biar gampang ya. Kalau rangkaian gabungan udah biasa kalian. Oke, contoh soal. Perhatikan di dalam soal ini ada C1, C2, C3, dan C4. Kalau kita perhatikan dengan seksama, antara C1 dan C2 itu adalah rangkaian paralel. Lalu antara C3 dan C4 juga rangkaian paralel. Nanti mereka digabung. Akhirnya dia membentuk gabungan akhirnya nanti adalah rangkaian seri. Di sana tertulis C1-nya 4 mikrofarad dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Lalu tegangan listrik atau beda potensial yang terjadi 90 volt antara 4 buah rangkaian kapasitor tadi. Yang ditanyakan dalam soal adalah berapa kapasitas pengganti rangkaian. Oke, kapasitas totalnya berarti yang ditanya ya. Yang kedua, berapa muatan listrik pada masing-masing kapasitor. Berarti Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, dan Q4 berapa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu kapasitas pengganti rangkaian. Sekarang kalian perhatikan nih, rangkaian paralel antara C1, C2, langsung kita jumlah saja. C1-nya 4, C2-nya 6, 4 tambah 6, 10 mikrofarad. Lalu antara C3 dan C4 juga dia adalah rangkaian paralel. Karena paralel kan langsung dijumlah tuh. Nah, berarti C3 tambah C4, 2 ditambah 8, 10 mikrofarad. Nah, akhirnya gabungan antara dua paralel ini, dia membentuk rangkaian seri. Rangkaian seri ini kita bikin dalam bentuk pecahan. 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel 1 ditambah 1 per C paralel 2. Tadi yang paralel pertama 10 mikrofarad. Yang kedua juga 10 mikrofarad, ini gampang. KPK-nya sudah sama semua 10. Tinggal 1 per 10 tambah 1 per 10, jadinya kan 2 per 10. Berarti 10 dibalik kan kemarin, C. S-nya berarti 10 dibagi 2. Berarti nilai dari kapasitas pengganti rangkaian ini adalah 5 mikrofarad. Yang A sudah kita bisa selesaikan. Sekarang kita perhatikan yang B. Nah, bagaimana cara mencari yang B? Berapa sih muatan masing-masing antara C1, C2, C3, C4? Karena ini adalah rangkaian paralel, dua paralel dan lalu digabung jadi rangkaian seri. Kita perhatikan semuanya. Muatan pada C1 dan C2 dapat kita hitung dan rumus. Untuk mencari Q tadi kan C dikali V kan? Berarti kalau mencari Q1 tinggal C1 kali V1, Q2 C2 kali V2. Nah, karena rangkaian paralel, berarti kan tinggal kita langsung selesaikan. Seperti itu. Q1-nya berapa? C1-nya tadi nilainya berapa? 4 mikrofarad. Dikali dengan V1-nya berapa? 45. Kan 90 dibagi 2, seperti itu dia 45. Jadinya 180 mikrokulum. Q2-nya berapa? C2 kali V2. Tegangan yang masuk di V2. 6
mikrofarad dikali dengan 45 volt. Jadinya 270 mikrocoulomb. Nah, sama V3P4 juga sama seperti itu. Langsung kita kali. C3-nya 2 kali 45. C4-nya tadi 8 mikrofarad, 8 dikali 45, berarti jadinya 90 mikrocoulomb dan 360 mikrocoulomb. Jadi seperti itu. Jadi kita cari dulu tegangannya masing-masing ya. Karena nilai dari muatan listriknya tadi adalah sama semua, begitu. 450 mikrocoulomb, maka tinggal dibagi dengan 10 gitu ya, kapasitas masing-masingnya tadi 10 semua kebetulan, makanya pengalinya 45 semuanya. Oke, gampang sekali. Nah, ada lagi contoh gabungan lagi ini, C1, C2 dan C3. Sumber tegangannya adalah 24 volt. Kita diminta mencari kapasitas pengganti rangkaiannya, kita diminta mencari tegangan pada masing-masing kapasitornya, lalu kita diminta untuk mencari muatan pada masing-masing kapasitor. Ini rangkaian gabungan. Kalau kalian perhatikan gambarnya dengan seksama, itu tadi ada yang rangkaian gabungan, paralel, dan seri. Oke, nanti kalian bisa latihan sendiri ya untuk mencarinya ya. Saya ini deh, back. Nah, ini perhatikan. Catat aja, C1-nya 3 mikrofarad, C2-nya 6 mikrofarad, C3-nya 4,5 mikrofarad. V, beda potensial atau tegangannya adalah 24 volt. Dah, C1, C2 paralel, nanti seri dengan C3. Persis caranya dengan yang setelah saya jelaskan tadi. Sekarang, biasanya kita diminta untuk mencari energinya juga yang tersimpan di dalam kapasitor. Karena dia punya muatan listrik, maka dia pasti punya energi juga di dalam sana. Bagaimana cara mencari energi yang tersimpan? Ini gampang, tinggal energinya W setengah QV atau setengah CV kuadrat dan seterusnya. Itu cara untuk mencari energi, tergantung besaran apa yang diperlukan di dalam sana. Jadi seperti itu ya. Oke, contohnya ada ini, tinggal W, tinggal kalian lihat. Saya tidak perlu terlalu panjang lebar juga menjelaskannya. Nah, ini W ketemu masing-masing Q V, berarti W setengah Q kali V untuk mencari energi yang tersimpan. Q-nya 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 100 dari kapasitas tegangannya 100 volt, jadinya 3 joule energi yang terkandung. Cukup besar untuk ukuran kapasitor. Ya, alhamdulillah berakhir. Kalau ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Itu dulu penjelasan dari saya terkait kapasitor. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Semangat belajar semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.